Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosnani Bade dari Prodi Budidaya Perairan semester 4 Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Universitas Nusantara Kupang. Pertama-tama saya sangat bersyukur dan senang karena hari ini saya dapat berbagi mengenai isu penting dan relevan untuk kawan-kawan semua tentang korupsi. Seperti kita ketahui sendiri bahwa korupsi itu sendiri adalah masalah yang telah mengakar atau menyebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat kita. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa hal penting, yaitu yang pertama tentang deskripsikan kenapa orang Indonesia melakukan tindakan korupsi. Menurut saya, orang melakukan korupsi itu ada beberapa faktor lain, seperti faktor ekonomi. Banyak orang merasa terdesak oleh kebutuhan hidup yang tinggi, sehingga mereka tergoda untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi. Yang kedua, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum membuat pelaku korupsi merasa aman dan tidak takut akan konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga, yaitu budidaya. Budidaya yang menganggap bahwa korupsi adalah hal biasa juga berkontribusi pada tingginya angka korupsi. Yang kedua, kita akan membahas tentang mengapa saya sebagai orang NTT, apa yang saya lakukan agar tidak melakukan tindakan korupsi. Menurut saya, yang saya lakukan yang pertama yaitu saya harus membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan saya. Yang kedua, saya bisa terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung pendidikan anti korupsi, seperti seminar dan diskusi dengan kawan-kawan. Yang ketiga, saya harus berani melaporkan tindakan korupsi jika yang kita saksikan, meskipun itu tidak mudah, atau jika kita tidak melakukan itu, kita harus yakin dan harus benar-benar melaporkan tindakan tersebut. Yang ketiga, di sini akan membahas hukuman apa yang cocok untuk orang yang melakukan korupsi. Menurut saya, hukuman yang cocok untuk orang yang melakukan korupsi yaitu jelas pasti guys, teman-teman, pasti denda dan penjara. Tapi bukan cuma itu sih. Jika orang yang melakukan korupsi itu tergantung dari korupsi kecil atau besarnya korupsi yang dilakukan orang-orang tersebut, dan harus sesuai dengan ganjarannya. Itu saja. Baik, selanjutnya yaitu materi yang keempat mengenai ketika ada pembelajaran pendidikan anti korupsi, apa yang ada di pikiran kita sebagai mahasiswa, apa pandangan kita terhadap anti korupsi, dan apa efek jika kita mengetahui mata kuliah ini. Menurut saya mulai menyadari betapa seriusnya masalah ini dan dampaknya terhadap masyarakat. Pandangan saya terhadap anti korupsi menjadi lebih positif dan adapun negatif. Dan saya merasa lebih bertanggung jawab untuk berkontribusi dan memerangi korupsi. Jika saya memahami mata kuliah ini, saya akan lebih siap untuk menjadi agen perubahan di masa depan.
Korupsi adalah masalah yang kompleks, tetapi dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita bisa membuat perubahan. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya menolak korupsi, tetapi juga mendidik orang lain tentang pentingnya integritas. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk berperan aktif dalam memengaruhi korupsi. Terima kasih telah bergabung.